Baik Bapak dan Ibu Guru di seluruh Indonesia, jika pada video sebelumnya kita membahas bagaimana cara melihat menu dashboard, nah pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara akses untuk melihat mata pelajaran di kelas pintar. Pertama-tama tentunya kembali saya ingatkan, Bapak dan Ibu harus login dulu ke dalam kelas pintar. Jika sudah login, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, yang Bapak dan Ibu lakukan jika ingin melihat mata pelajaran di kelas pintar, maka Bapak dan Ibu cukup klik di sini menu mata pelajaran. Di dalam menu mata pelajaran ini berisi tentang materi-materi yang tentunya sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia, yaitu kurikulum 2013. Nah, jika Bapak dan Ibu guru sudah terdaftar di kelas pintar dan sudah bekerja sama dengan kelas pintar sesuai dengan kelas Bapak dan Ibu yang sudah Bapak pilih, maka contohnya akan seperti di layar laptop saya, yaitu saya di sini sebagai guru kelas 7. Di kelas 7 ada totalnya kurang lebih 7 mapel sesuai dengan kurikulum 2013. Salah satunya matematika, bahasa Inggris, seni budaya, IPA terpadu, pendidikan Pancasila, IPS terpadu, dan juga bahasa Indonesia. Nah, untuk mengaksesnya bagaimana sih? Jika sudah masuk ke dalam halaman mata pelajaran, yang Bapak lakukan dan Ibu lakukan adalah tinggal pilih salah satu materi pelajaran yang Bapak memang ajarkan sesuai dengan bidang pelajaran Bapak. Kalau di sini saya ingin coba IPA terpadu ya. Oke, kita klik di sini IPA terpadu. Nah, ketika belajar menggunakan kelas pintar, Bapak dan Ibu nanti akan mendapatkan metode belajar dari kelas pintar, yaitu Learn, Praktis, dan Tes, di mana Learn, Praktis, dan Tes ini adalah metode belajar pintar dari kelas pintar. Oke, nah ketika kita sudah memilih mata pelajarannya, nanti sesuai dengan kurikulum 2013 ya, yang kita pilih adalah kelas 7, mapelnya adalah IPA terpadu. Maka nanti muncul di sini bab-bab yang sedang akan kita bahas selama 1 tahun ajaran dalam mata pelajaran IPA terpadu. Nah, saya ambil sampling adalah tentang bab 1, besaran dan pengukuran. Di sebelah kanan ini adalah progres belajar. Jadi Bapak dan Ibu jika belajar dengan kelas pintar, maka akan ada progres belajarnya. Semakin ke arah kanan, maka progres belajarnya semakin baik, yaitu 100%. Nah, untuk saat ini progres belajar saya masih 0%. Jadi kita sama-sama lihat ya mengenai bab 1 dari mapel IPA terpadu kelas 7. Kita klik pertama-tama. Kita klik bab 1-nya. Nanti muncul di sini yaitu Learn, Praktis, dan Tes yang seperti di awal saya jelaskan bahwasanya metode belajar dari kelas pintar adalah Learn, Praktis, dan Tes. Di mana nanti Bapak dan Ibu jika ingin melihat materinya, Bapak klik di sini Learn. Nah, di dalam Learn ada menu kembali, yaitu beberapa menu yang memang isinya terkait proses belajar. Di sini ada konsep pelajaran, yaitu berupa peta pemikiran yang merangkum materi pelajaran secara singkat. Lalu ada materi pelajaran, yaitu berisi materinya. Lalu di sini ada animasi, yaitu gambar bergerak atau video 2D dan 3D yang membantu siswa untuk memahami mata pelajaran. Dan kita juga di sini punya yang namanya e-book ataupun buku elektronik. Nah, di mana sih nanti materinya kita bisa akses? Sebetulnya ini semua adalah materi pembelajaran yang bisa Bapak dan Ibu berikan. Nah, pertama-tama konsep pelajaran ya. Konsep pelajaran ini kalau bisa dibilang seperti yang namanya peta pembelajaran atau mind map ya. Nah, peta pembelajaran nanti Bapak dan Ibu bisa klik di sini seperti apa. Oke, hasilnya seperti ini ya. Ini adalah peta pembelajaran yang ada di kelas pintar. Bapak dan Ibu bisa geser melalui kursornya. Nanti bisa dicek juga di sini kalau kita klik nanti akan ada arti-artinya. Oke. Nah, ini adalah bicara mengenai konsep pelajaran atau peta pelajaran. Nah, kita kembali ya. Lalu nanti kita kembali masuk ke menu Learn. Materinya ada di sini. Nama menunya adalah materi pelajaran. Kita klik. Materi-materi di kelas pintar ini sangat menarik loh. Kenapa? Karena disesuaikan dengan gaya belajar anak zaman sekarang ya. Ada suara besaran dan pengukuran. Ya. Nah, suara ada di setiap materi kami dan
Bapak dan Ibu juga bisa melihat outline-nya. Outline ini adalah PPT yang terkait dengan materi yang sedang diajarkan. Kurang lebih PPT-nya untuk materi pelajaran IPA terpadu bab 1 kurang lebih ada sekitar 73 halaman ya. Jadi dalam satu kali pembelajaran Bapak dan Ibu bisa mengatur. Dan di sini ada menu-menu yang bisa Bapak perhatikan. Jika Bapak rasa layar ini kurang lebar atau kurang besar, Bapak bisa klik logo yang ada di bawah ini. Maka tampilannya akan full screen ya. Dan misalnya Bapak ingin suaranya kembali, Bapak tinggal klik di sini yang gambar speakernya diklik agar suaranya bisa kembali. Kita next. Dalam pembelajaran kali ini, seperti ini, kita akan mengenalkan tentang pengukuran yang digunakan sehari-hari. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang besaran, besaran pokok, besaran turunan, pengukuran, ini dia kurang pengenalan lebih materi mikroskop. yang Bapak dan Ibu Di bagian bisa akses akhir, di kelas pintar. Jadi, jika Bapak ingin akses kelas pintar untuk materi-materinya, Bapak bisa masuk ke menu mata pelajaran ya. Lalu nanti tinggal pilih materi pelajaran sesuai dengan kelas dan mata pelajaran yang Bapak pilih. Oke, cukup sekian untuk video mengenai pembahasan bagaimana cara mengakses materi pelajaran pada kelas pintar. Terima kasih banyak, sampai jumpa pada video yang lainnya.